Penggarap yang cukup diajar tapi kurang ajar. Katolik selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin, Katolik. Perumpamaan Yesus tentang kebun anggur sebagaimana dilukiskan oleh penginjil Matius pada hari ini adalah sindiran Yesus kepada para pemimpin Israel dan para pemuka agama, para imam, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi yang sok tahu tetapi berhati picik dan serakah. Kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama sebagaimana dikisahkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini, umat Allah digambarkan sebagai kebun anggur. Kebun anggur ini diharapkan berbuah dan menghasilkan panenannya bagi si pemilik kebun anggur. Janji keselamatan Allah kepada Israel untuk menghasilkan buah justru mengecewakan Allah. Para pemimpin bukan saja gagal berbuah, tapi hati dan pikiran mereka pun penuh dengan kekerasan. Hati dan pikiran mereka penuh dengan kerakusan, keserakahan, dan kekejaman untuk membunuh utusan Allah sebagai pemilik kebun anggur. Dalam bahasa yang sederhana, para penggarap kebun anggur ingin mengubah status mereka sebagai pemilik kebun anggur. Para penggarap sangat menginginkan kebun itu tanpa investasi dan tanpa otoritas sang pemilik, atau bahasa yang tren adalah menggulingkan kekuasaan. Mereka ingin menggulingkan kekuasaan, menggulingkan sang pemilik kebun anggur dan mengambil alih kekuasaan kepemilikan tanah atau kebun anggur itu. Untuk mencapai tujuan mereka ini, satu-satunya jalan yang ditempuh yakni membunuh. Para hamba yang dikirim untuk mengecek hasil buah anggur per tahun dibunuh semuanya. Dengan demikian, mereka dengan bebas mengambil alih kekuasaan kepemilikan tanah dan seluruh hasil kebun anggur itu. Dari aspek hukum Yahudi pada waktu itu, bila selama kurang lebih 3 tahun secara berturut-turut si pemilik tanah tidak mengambil hasil panen anggur, maka ia secara yuridis atau hukum akan kehilangan hak kepemilikan. Para penggarap ini, hemat saya, mereka cukup hebat. Mereka memanfaatkan kelemahan hukum ini demi kepentingan mereka, demi ambisi-ambisi pribadi mereka akan kekuasaan. Para penggarap dengan santai bekerja agar kebun anggur itu tidak berbuah. Ketidakberhasilan ini dijadikan sebagai alasan untuk mengambil kekuasaan kepemilikan kebun anggur. Ini tipe-tipe orang yang dalam bahasa yang agak kasar boleh saya sebut adalah orang-orang rakus. Mereka memanfaatkan aturan, memanfaatkan hukum dan kepercayaan yang diberikan untuk mencari panggung diri dan memperkaya diri di masa depan mereka. Atau bahasa
psikologis yang lebih ringan. Orang-orang seperti ini disebut juga orang-orang yang serakah, yakni mencari uang, mencari harta, popularitas diri sendiri dan keluarga semata-mata atau kelompoknya sendiri. Mereka tidak pernah puas dengan apa yang ada. Kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan umum. Mereka tidak tahu diri bahwa mereka hanyalah orang-orang upahan, hanyalah penggarap-penggarap. Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Dalam refleksi saya yang sederhana, sadar ataupun tidak disadari, kita pun ini termasuk dalam kelompok besar ini. Kita menjadi sumber gagalnya buah anggur yang dititipkan Allah kepada kita. Kita patut disebut penggarap-penggarap yang cukup diajar tetapi kurang ajar. Dalam peralihan kepemimpinan misalnya, ada orang yang diberi tanggung jawab, tetapi sadar atau tidak sadar, ia tidak mau melaksanakan tugasnya sehingga bisa dijadikan alasan bagi kegagalan kepemimpinan yang ada. 3 tahun atau berapapun lama waktu kepemimpinan itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengkritik kepemimpinan yang ada dengan tujuan dan harapan dialah yang akan terpilih sebagai pemimpin-pemimpin baru. Orang-orang seperti ini hanya ingin mencari panggung, melihat kelemahan orang lain sebagai sumber yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan sesamanya demi kepentingan dan kekuasaannya sendiri, demi kesenangan dan juga demi mencari panggung keuntungan diri sendiri. Orang bisa merendahkan sesama menggunakan banyak alasan yuridis yang logis untuk kepentingan diri sendiri dan untuk memperkaya diri. Penggarap-penggarap seperti ini akan merusakkan kedamaian, merusakkan persaudaraan, merusakkan toleransi hidup bersama. Apalagi kalau ditambah lagi dengan bumbu iri hati, dengki, benci, balas dendam, dan sejuta litani lainnya. Orang-orang seperti ini, dia lebih cocok untuk mati hari ini daripada ia hidup sebagai perusak dunia karena kerakusan akan kekuasaan. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik.